Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama alhamdulillahilladzi Kak Kerungu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian, yang insya Allah kita akan terangkat derajat kita ke maqam yang terpuji, insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi niku ngajarin doa ketika kita sudah memasuki bulan Rajab. Doa spesial, minta keberkahan umur, minta keberkahan hidup di bulan Rajab. Begitu juga di bulan Sya'ban. Terus nyuwun datang Gusti Allah, minta umur yang nututin bulan Ramadan. Lah terus kula panjenengan, oh masuk ngono ya. ya. Ternyata orang-orang yang sekarang ini, ya sakniki nggih, orang-orang yang sekarang masuk Ramadan, berarti kula jenengan doa-doa kemarin itu diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Maka nututin Ramadan. Itu dibaca. Doa yang diajarkan Nabi itu dibaca. Gimana doanya, Pak? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa mau makan. Fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami nututin Ramadan. Ini doa yang diajarkan Nabi. Kenapa? Nabi sendiri enggak tahu umur itu nyampe Ramadan lagi apa enggak. Soalnya ada Quran bilang begini, ma tadri nafsun mada taksibu ghadah. Ini Allah yang berfirman, kamu tidak ngerti apakah kamu besok pagi itu masih bisa bergerak atau tidak. Gak ngerti kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan kamu tidak ngerti di bumi mana kamu akan dikubur. Kan gitu. Tidak ada yang tahu. Ini rahasia Allah. Makanya kulan jenengan kalau oleh Allah dikabul, umurnya berkah, nututin Rajab, Sya'ban, sampai nututin bulan Ramadan, ini luar biasa umurnya. Maka pergunakan dengan sebaik mungkin di bulan ini, karena ad-da'wat mustajabat, doa-doa pasti dikabul. Perbanyak doa, jangan malas-malas doa. Karena doa di bulan Ramadan tidak ada yang ditolak. Ini. Jadi doa, perbanyak doa. Baiklah saudara-saudara, judul yang kami terima, sejarah asal usul asal mula
tarawih. Ya. Kalau ditanya asalnya, ya dari Nabi. Dari mana asalnya salat tarawih? Dari Rasulullah. Awal pada tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Saat ini kan pun 1446 nggih. Saat ini 1446 biyen seumur 8 tahun nih lho Pak. Saat ini kan pun 1000 biyen seumur 8 tahun ke-8 Hijriah, hijrahnya Nabi. Itu baru diadakan tarawih. Siapa? Nabi. Nabi sendiri dulu. Moro-moro Nabi malam itu ke masjid. Anjani dempet rumahnya. Ya. Ke masjid salat sunnah. Sahabat tahu Kanjeng Nabi sholat. Ayo ikut di belakangnya. Wong loro, wong telu, wong papan. Waduh. Jadi rong baris. Besoknya ditunggu mana Kanjeng Nabi. Oh bener keluar. Tarawih lagi. Membludak Pak. Wakeh sing wis woro-woro wong-wong. Ayo nyang. Nang masjid Kanjeng Nabi salat. Ayo kita nyang. Nyang wis. Baru 2 malam ditoleh oleh Kanjeng Nabi kok akeh. Khawatir Kanjeng Nabi. Khawatir Jibril datang terus moro-moro mewajibkan tarawih. Wis gak wis leren-leren. Aku tak salat dhewe ae. Takut Jibril datang mewajibkan tarawih. Wis gak nang masjid Kanjeng Nabi. Malam ketiga, jadi para sahabat itu wis nunggu, kadung akeh sing nunggu Pak. Kanjeng Nabi gak keluar. Takut Jibril datang mewajibkan. Ini kan belain iki lek diwajibno. Akhirnya Kanjeng Nabi sembahyang dhewe di kamar di rumahnya, disemak oleh Jibril bacaan-bacaan Qur'annya itu. Fatihahnya, Al-Baqarahnya, Ali Imrannya, An-Nisa, Al-Maidah, surat ke-6 Al-An'am, surat ke-7 Al-Anfal, ya, Al-A'raf, ya, dan Al-Anfal, kemudian surat ke-9 At-Taubah, terus sampai An-Nas, disimak langsung oleh Jibril. Wong-wong podo ngenteni sampai bengi Nabi kok gak keluar. Akhirnya sholat dewe kocar kacir. Sholat dewe wis. Sayyidina Umar delok, waduh lek ngene, kocar kacir ngene. Panggillah oleh Sayyidina Umar siapa? Imam Abdullah gak dinto Imam Ijong Imami biar tidak kocar kacir. Nah itu baru tarawih kemudian di masjid dengan orang banyak diimami. Itu Pak ceritanya. Nah mengenai jumlah Nabi tidak pernah membatasi. Jadi sing 23 20 karo telu niku kacamata dari Sayyidina Umar. Kalau yang 11 itu dari Sayyidah Aisyah. Itu aslinya yang 11 itu bukan taraweh, tapi witir. Nah, orang misunderstanding. Ya, jadi taraweh yang berdasarkan 8 itu sebenarnya bukan taraweh Pak. Wolu niku. Napa wau? Witir Pak. Witir. Alhamdulillah kalau jenengan maleman, nggih, maleman, ngerti maleman? Napa?
10 hari terakhir nih loh. Nah, Lailatul Qadaran itu mereka sholat jamaah di masjid. Sholat apa Pak? Sholat witir 11 nih Bu. Witir 11 itu witir, bukan taraweh. Adapun yang dari Rasulullah taraweh itu tidak dibatasi. Sekian rakaat enggak, dari Nabi enggak ana. Lah yang manut 13 dari Sayyidina Umar. Ya. Adapun dari Nabi berapa? Sak mampuni. Mampu 4 monggo. Mampu 6 monggo. 6 kali salam. Mampunya 70 monggo. Mampu 100 rakaat monggo. Gak ada batasan. Makanya ulama-ulama dulu itu sampai ada yang 150 rakaat, ono sing 200 rakaat. Syukur mampu monggo, ndak ada batasan. Nabi tidak pernah membatasi rakaat, ndak pernah. Jadi jangan salah paham, nggih, jangan salah paham. Lho ngene-ngene lho kadang-kadang digawe bahan tukaran. Ambek moro tua gak nyopo gara-gara rakaat nih gitu. Itu loh lek gak ngerti nih lho. Nopo gak ngerti? Gak ngaji di Al-Huda. Karena gak ngaji di Al-Huda tukaran. Moro tua nih gak disopo. Gara-gara moro tua nih mek 8. Kan maklum lek wong sepuh Pak. Tak kuat. Ya Allah. Mek ngene. Enggak usah. Tidak usah kita bikin bahan tukaran gara-gara niku. Jangan. Oh enggak sembayangnya gak dosa kok. Cuma rugi. Masuk gak dosa rugi. Gak taraweh. Walah gak popong sunnah. Loh, jangan ngeremehin sunnah Pak. Jangan meremehkan sunnah. Jangan. Contoh sholat sunnah qobliyatas subhi. Ini ada hadis. Contoh ini. Man sholla rok'ataini qobliyatas subhi. Ya, barang siapa yang sembahyang 2 rakaat sebelum subuh bi alam wa alam, membaca surat 2 alam, 1 alam gaib, alam bukan. Rakaat pertama setelah Fatihah alam Nasra, rakaat kedua alam Taro. Sunnah lo qobliyatas subhi, qobliyahnya usolli sunnatan qobliyatas subhi. Mati Fatihah rakaat pertama alam Nasra, rakaat kedua setelah Fatihah alam Taro. Maka barang siapa yang membaca 2 surat alam ini, kata Nabi, lam yusibhul musibah, dia akan diselamatkan oleh Allah dari segala macam bentuk musibah alam. Apa musibah alam nih Pak? Ya kebanjiran, kelongsoran, kebakaran, apa mana? Gempa. Dia akan diselamatkan oleh Allah. Istiqomah napa? Istiqomah napa? Salat qobliyatas subhi dengan 2 surat 2 alam. Alam gaib, alam nyata. Nah, alam Nasra, rakaat kedua alam Taro. Itu salat sunnahnya. Kalau subuhnya disunnahkan suratnya agak panjang.
amma yatasaalun abasa wa tawalla ngoten-ngoten niku. Kalau saya ngimami begitu. Jadi agak panjang sedikit tapi sebatas juz amma yang juz ke-30. Gitu. Kalau subuhnya, kenapa kira-kira kok disunnahkan panjang kalau subuh? Sambil ngerantos jamaah yang biasa jamaah sektas atau baru bangun. Niku dirantos. Ya, barangkali jedinge mek siji yang antri pitu, anake limo soale. Itu ditunggu dengan surat sholat subuh panjang gitu. Insyaallah nututin ya, insyaallah nututin. Kecuali niki Pak Sinten biasanya sih mandi junub niki. Niku ya ditunggu dengan surat panjangnya insyaallah nututin. Jadi tidak boleh Pak, tidak boleh surat pendek, tidak boleh. Subuh itu tidak boleh, harus panjang. Ya, untuk menunggu jamaah yang biasa jamaah kok kerinan ditunggu. Insya Allah nututin. Paham gak? Adapun surat Alam Nasro dan Alam Taroh itu khusus qobliyahnya, khusus qobliyahnya. Jadi panjang, tapi kalau panjangnya juz amma insya Allah masih ditolerir. Jangan yang awal-awal Pak. Dulu itu pernah cerita saya, ada namanya Qatadah, itu dipanggil Pak Hakim. Ya, dipanggil, diadili, namanya Qatadah. Qatadah, ya yang mulia, saya dengar kamu nempeleng imam. Iya yang mulia. Kalau kamu sekarang tidak bisa memberikan alasan yang dibenarkan, saya hukum kamu seberat-beratnya. Siap yang mulia, izinkan saya bercerita. Silakan cerita. Gimana awalnya? Nempeleng imam, Pak. Saya, katanya dia, keluar rumah karena memiliki hajat. Saya punya keperluan yang sangat penting. Saya keluar rumah sebelum subuh. Sampai di tengah jalan adzan subuh. Kemudian saya menggok saya ke masjid. Saya menggok ke masjid ingin berjamaah. Terus lama sekali timernya, sehingga saya menunggu. Terus begitu saat komat, saya bahagia karena segera sholat. Terus lah kok imamnya rakaat pertama Al-Baqarah dibaca semua yang mulia. Al-Baqarah itu kan 2 juz 1/4. Ya. Padahal dia punya keperluan penting. Saya sabar yang mulia. Terus saya berharap rakaat kedua pendek. Ternyata baca Ali Imran yang mulia. Dintekke. Ali Imran, iya. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal Azizul Hakim, dan seterusnya. Aduh, dibaca semua. Sampai salam matahari terbit. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Timer bunyi, tolok tet bunyi, pertanda matahari terbit. Lah kok imamnya balik ngadep jamaah yang mulia, bilang, jamaah sekalian,
silakan sholat Anda diulangi. Sudah panjang, disuruh ulangi. Karena saya belum wudhu tadi. Kurang ajar. Langsung Pak Qatadah Mas ke depan, imam tempeng, ceweng. Akhirnya oleh Pak Hakimnya tidak jadi dihukum. Hakimnya mesem juga ternyata. Ya oleh ngono jadinya. Makanya enak Masjid Al-Huda ini imamnya sedang-sedang. Terlalu panjang jangan, terlalu pendek jangan. Yang sedang-sedang saja itu yang dialami imam di sini sudah bagus. Ya. Sehingga makmumnya itu ya qadil hajah semua. Ya. Kayak pengajian gini nih, ini tadi kalau ndak pulang penuh ini Pak. Saya lihat jamaahnya banyak tadi. Ya karena ada kepentingan, ono sing kebelet, ono sing udunen gak kuat lungguh, ono udune 5 jebrot 3 kari loro mulai. Hadirin saya kasih tahu ya. Di dalam kitab Sahih Muslim itu diterangkan begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, la yaq'udu qaumun yadhkurunallah, tiadalah suatu kaum yang duduk karena berzikir kepada Allah, duduk karena nuntut ilmu, duduk karena baca Quran, duduk karena ingat pada Allah, illa hafatsumul malaikah. Ini yang pertama, melainkan tempat ini dipenuhi oleh malaikat. Saya meyakini karena sing dawuh Kanjeng Nabi. Kemudian diterangkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ngapain malaikat? Ternyata malaikat tidak diam mendoakan kula panjenengan. Satu-satu ini disebut Pak di hadapan Allah. Didoain 2. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni orang ini. Allahumma arhamhu, sayangilah orang ini ya Allah. Jadi satu-satu itu didoain oleh malaikat dengan doa itu tadi. Kita cukup mengamini. Kita yang didoain cukup mengamini. Allahumma amin ya Allah, kabulkanlah doa kami. Jadi orang hadir majelis seperti ini Pak, wow, so sweet Pak, luar biasa, pahalanya luar biasa. Didoain malaikat lagi. Yang kedua, wa ghasiyatuhumur rahmah, tempat ini dipenuhi oleh rahmatnya Allah. Ini dalam dalam kitab Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim diterangkan wa ghasiyatuhumur rahmah, tempat di mana ditempatin mengingat Allah, mengkaji ilmunya Allah, majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir. Malaikat berdatangan, rahmat pun dikucurkan. Subhanallah. Makanya Pak, kalau di masyarakat oleh bagian ketempatan tahlil misalnya, jangan ditolak. Kesempatan rumah jenengan dipenuhi malaikat, ambil diliputi rahmat. Untung kalau di sini perumahan gede-gede Pak. Di daerah kula Ketawang Gede biyen. Ya, niku lek angsal giliran tahlil rebutan nolak. Ojo di omahku cilik, gak muat. Itu nolak kesempatan luar biasa itu Pak. Gak apa-apa,
perkara nanti amber sewa terop. Rumahnya itu loh eman, dipenuhi malaikat, dikucurkan dana, dikucurin rahmatnya Allah. Eman, rebutan nolak, jangan rebutan nolak, eman. Ya. Kalau ketempatan tahlil, ketempatan giliran tahlil itu Pak, zikir bareng, itu malaikat rebutan masuk rumah jenengan. Wa ghasyiyat rahmah apa? Dan Allah kucurkan rahmatnya, kasih sayangnya. Yang ketiga, wa nazalat alaihi sakinah, diturunkan oleh Allah ke dada orang yang hadir itu apa? As-sakinah. Apa Pak? Ketenangan batin, damai rasanya. Ya Allah, damai rasanya, tenang jiwanya, ya, damai, aman, nyaman jiwanya. Masya Allah, orang yang hadir kayak gini nih, damai rasanya di hati. Itu janji Allah. Yang keempat, lah ini yang keempat yang saya singgung tadi, didoain malaikat tadi. Kalau yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indahu, ini yang keempat, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Delon jamaahul huda, ngantuk-ngantuk, angup-angup, sik tetap ngaji, taklim, zikir. Mereka bukan tidak punya kesibukan, punya. Bukan mereka itu lalu tidak punya pekerjaan, kesibukan di luar, punya. Tapi mereka masih menyempatkan diri untuk taklim, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Lah kula jenengan sakniki niki dibanggakan oleh Allah. Alhamdulillah. Oh, besar pahalanya ngaji, besar pahalanya majelis zikir, besar pahalanya majelis ilmu, besar pahalanya majelis taklim seperti ini. Maka kita dalam berkesempatan seperti ini bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang saya muliakan, ini tidak cukup kita memberi kabar tentang sejarah. Kemudian kembali ke sejarah lagi ya, karena memang temanya sejarah. Di Mesir pada waktu khalifahnya Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz, gubernurnya Umar bin Khattab, presidennya Umar bin Khattab, gubernur yang ada di Mesir Umar bin Abdul Aziz, podo Umare. Ini tidak sama Pak, mengikuti keadaan daerah. Di Madinah pada waktu itu Umar bin Khattab yang memimpin. Di situ 20 plus tarawih 3 menjadi 23. Sementara di mana? Di Mesir, dalam naungan kekuasaan gubernur Umar bin Abdul Aziz cuma 8. Tapi adil. Adilnya gimana? Kalau rakaatnya banyak, suratnya yang pendek. Adil. Yang Umar bin Abdul Aziz di Mesir pakai 8. Itu satu rakaatnya 1 juz. Imbang kan? Imbang. Sijine rakaate titik tapi surate panjang.
Yang satunya rakaatnya banyak, suratnya pendek, imbang, ketemu. Lah sakniki mboten nih. Wis njaluk 8 surate inna a'toina. Ambek kulhu. Yo gak niat itu. Padahal kalau kita tahu ya, kalau kita tahu rahasianya, baca Quran itu kan sudah luar biasa, Pak. Tapi akan menjadi luar biasa lagi kalau Al-Quran dibaca di dalam sholat. Quran itu sudah hebat ketika kita baca. Orang yang sering baca Quran berarti lambene itu ketempelan firman Allah. Mulia, Pak. Ketempelan wahyu. Tapi lebih mulia lagi kalau Quran dibaca di dalam sholat. Gitu loh maksudnya itu. Tapi kalau kita memilih rakaat banyak, maka suratnya pendek. Ini berlaku sejak dulu sudah. Imam Syafi'i pun berfatwa begitu. Apa katanya Imam Syafi'i? Hei jamaahku, kalau kalian bisa milih, katanya silahkan. Kalau kalian milih jumlah rakaatnya sedikit, tolong suratnya panjang. Ini Imam Syafi'i. Kalau kalian milih rakaatnya yang banyak, tolong suratnya yang pendek. Kalau rakaatnya sedikit, ayat-ayat yang dia baca panjang. Sak juz. Kayak di mana ya? Di Temboro. Kalau di Temboro itu, Pak, Magetan ya. Temboro itu hampir seluruh satu desa ya. Itu khataman Quran kalau taraweh itu. Khataman Quran. Jadi misalnya 20 rakaat itu yo opo sekirane sak juz. Nah, engkau lewis oleh 30 dino khatam melalui sholat tarawih. Gitu. Bukan sak rakaatnya 1 juz. Itu kalau yang 8 rakaat. Kalau yang 8 rakaat ya, 1 rakaatnya 1 juz. Kalau 8 berarti 8 juz. Coba diterapkan di sini. Begitu imam salam kaget. Loh, kok gak ana uang? Ya mulai. Wong inna a'toina aja milih sing 8. Jangan eman saestu urip mumpung nututin Ramadan, masa ibadahnya ceketer ngono. Eman. Toh Nabi tidak membatasi jumlahnya. Perkoron jenengan kesel gak kuat mumet, wis oleh 6 muli ya gak apa-apa. Gitu. Dapat 15 rakaat jean, kesel mulai gak apa-apa. Nggak ada batasan. Apa kalau tarawih yang saya maksud? Sak mampu nih. Mampu pinten jenengan? Mampu 5 anuan apa? 7. Oh ya sudah 7. 7 salam. Gak kuat wis. Ngenteni 10 salam gak kuat. Gak apa-apa. Syukur kalau mampu.
Oh iya, saya cerita. Di Mekah sampai sekarang, di pelosok-pelosok itu Pak, tarawih ya, itu masih ada yang 39, yang 40. Si ono ternyata di pelosok-pelosoknya itu. Tradisi lama. Di Madinah itu ngambil 40 di pelosok-pelosoknya itu. Masih ada. Selesainya larut malam. Karena surat bacaannya panjang-panjang. Mereka senang. Apa senangnya itu? Karena umure nututin Ramadan. Itu Pak yang jadikan dasar. Ya Allah, terima kasih ya Allah, umurku nututin Ramadan. Matur nuwun ya Allah. Maka rasa syukurnya itu dirupakan sembahyang malam itu panjang rakaatnya dan banyak rakaatnya. Sampai sekarang itu ada. Yang 13 kan mek masjid tok. Ya, di Mekah yang kono. Sing 13 kan di Masjidil Haram. Coba jenengan jalan-jalan ke pelosok-pelosoknya itu. Itu akeh yang 40 rakaat itu. Dengan surat-surat panjang itu. Larut malam baru selesai. Banyak begitu. Mulai dari zaman dulu. Ya. Kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kenapa kok sedikit? 20, 23. Karena di situ bukan hanya orang yang kepingin panjang, banyak tamu dari Indonesia khususnya, banyak orang umroh, orang tawaf, ya orang yang ingin taraweh, cendang mari gerak tawaf maneh, ngono. Ya, hadirin yang saya muliakan. Jadi kalau kula panjenengan itu urusan taraweh dan terus tanya dari Nabi pinten, ndak ono. Ndak ada batasan rakaat kalau dari Rasulullah. Katanya Aisyah 11 dengan witirnya, itu kacamata Aisyah. Itu sebenarnya witir. Sing 8 plus 3 niku. 11 niku witir. Loh, jarine Sayyidina Umar 23 Pak. Sak witire itu kacamata Sayyidina Umar. Kalau kacamata yang lain, apalagi kacamata saya. Ya. Kalau menurut Rasulullah tidak ada batasan. Batasan ini apa? Kemampuan umatnya. Mampu pinten umatnya. 100 rakaat silakan, 50 rakaat silakan, 40 rakaat silakan, 20 silakan. Lho Pak, sing 8 silakan. Sing 11 gak kuat Pak, turu tok silakan. Tapi besok wayahe panen gak melok panen. Mosok podo. Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran. Ya, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah ngerti ono to podo wong sing ngerti ambek wong sing gak ngerti? Artinya ono to podo wong sing ngelakoni ambek wong sing gak ngelakoni. Ya, ndak usah dijawab itu, pasti gak podoe. Ana ta padha wong sing beramal akeh ambek wong sing beramal titik. Enggak usah dijawab. Mesti beda. Ngaten nggih? Mesti bedoe. Melo para rawuh, orang-orang yang berakal sehat, orang-orang yang berakal sehat nggih, itu pasti milih yang beramal.
Pasti itu. Kenapa? Dia logikanya pakai logika. Kalau akeh nandure, pasti nanti suatu saat di akhirat dia akan akeh panine. Logikanya begitu. Ya. Tapi kalau konjenengan kita ini bertemu dengan orang-orang yang berbeda, ya, ndak usah tukaran. Kembalikan ke ayat. Allah dawuh, lana a'maluna walakum a'malukum wala hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainakum. Gimana itu? Wa ilaihil masir. Jawab, kalau ketemu orang berbeda-beda itu, biarlah amal kami untuk kami, amal kamu untuk kamu. La hujjata bainana wa bainakum, tidak ada hujjah antara kami. Allah yang akan besok mengadili, Allah yang akan mengumpulkan kami, dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Tidak usah tukaran. Sing kerso sak monten monggo, sing kerso sak menten monggo. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami untuk kami, amalmu untuk kamu. Terserah. Biar enteng hidup ini. Biar rukun, biar damai. Ya. Jadi kalau kita nurutin perbedaan, ya mesti beda. Bojo ae beda, jajal kembar, lah keliru terus sampean. Hadirin yang saya muliakan. Nah ini ketika kita bicara tentang sholatul lail bangge, misalnya ono wong gak puas di masjid, sholatnya merasa sedikit, akhirnya dia nambah sholat di rumah. Kalau dia tadi di masjid sudah ikut napa wau witiran, lek jenengan sudah ikut witiran, ketika nanti nambah tahajud, ya ora usah ditutup witir maneng. Kan gampang. Itu pertama. Atau begini, kalau penjenengan witiran di masjid telu, sisai pinten, Pak? Kurangnya 8. Kan sik kurang 8. Karena witir maksimal 11. Nah, boleh. Tapi ingat, ada satu hadis bunyinya la witrani fi lailatin. Tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Ingat itu. Gimana caranya? Maka harus pakai niat. Jenengan misalnya contoh ini jalan keluar ini. Jenengan sholat witir di masjid 3 rakaat imamnya. Jenengan bisa dengan cara niat 4. Sehingga witir salam jenengan nambah 4. Si kurang pinten? Si akeh kurang 7. Jadi nambah lagi di rumah. Itu. Pokoknya jangan mandek di witir dengan witir. Jadi ini apa? Genep. Bukan witir nanti. Misalnya nih, ini saya wajib saya kasih tahu ini. Misalnya di masjid jenengan melok witiran telu. Nanti malam jenengan tahajud, terus ditutup witir lagi telu maneh. Lah, telu ambek telu 6 genap, bukan witir. Niati, misalnya lagi jenengan mau dijak witiran di masjid, imamnya telu, jenengan loro wae salam. Kirang pinten? Kirang 9. Loh,
Masih ada waktu. Pokoknya jangan mandek di ganjil ambil ganjil, Pak. Itu jadinya genep nanti. Paham ya? Ini ilmu. Biar paham. Nah, yang terakhir pilihannya luwih slamete, lek kepingin jenengan nambah di rumah, ora usah melok witiran. Selamat pun. Kan banyak tiang-tiang kadang. Nah, tarawih tok misalnya. Wayai witir pulang. Karena nanti niat akan witir sendiri. Boleh. Ya. Lek kula praktis mawon, melok opo anane sing di masjid. Di omah tinggal istirahat. Karena badan kita ini punya hak untuk istirahat. Uang niku kak jok kakian, ojo berlebihan. Nanti mudiar tenan. Ya. Menyesuaikan kemampuan. Lek di masjid sudah diajangi ombo telu likur, ya ikuti wis. Pulang. Kalau penjenengan musafir koyok kemudian mampir ke masjid kok mek sewela, wis sak monten pulang istirahat. Ngoten niku lho, insyaallah awet. Nggih, enggak ngri-ngriken, gak loro-loroan, wis apa anane wis. Jenengan ketemu pinten ikuti. Mari ngono istirahat toh. Biar apa tadi? Enggak ngri-ngriken. Biar tidak loro. Badan kulon jenengan ini kan punya hak. Kok gak muni-muni nggih? Oh sudah ini. Wah, ubur-ubur ikan lele. Wis wayahe isrokan le. Ndang nggih? Wah, gak mari-mari kok. Matur nuwun, semoga ada barokah manfaatnya. Semoga tetap istiqomah di jalan Allah, istiqomah taklim, istiqomah ibadah, mumpung nututin Ramadan. Semoga kita diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo kita doa dulu. Allahumma lakasumtu. Bukan. Engko iku. Oh ya Pak, saya kasih tahu dulu. Banyak orang salah menempatkan doa itu. Misalnya adzan, langsung doa. Allahumma lakasumtu bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, baru dibatalkan. Ini salah. Gimana yang benar? Begitu adzan, begitu masuk manjing maghrib, batalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, gelak, ambil kurma, manis-manis kan? Udah, tak punya kurma, yang manis lain, semangka. Gak punya, kolak boleh. Gak punya, air putih kasih gula titik. Karena sunnah. Nah, habis itu baru doa. Setelah dibatalkan doa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Misalnya turung dibatalin sudah doa itu keliru. Jadi guru kula ngoten, guru nih biyen gak ngaji, akhirnya mewariskan kesalahan. Dibatalkan dulu baru doa itu. Cukup bismillah batalin. Oke, terima kasih. Buah durian, buah kedongdong. Cukup sekian dong. Baca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.